Halo, perkenalkan nama saya Ummu Habibah dengan NIM 856831662. Saya semester 7 dan di sini saya akan membuat video tentang simbiosis parasitisme. Hari ini kita akan memulai sebuah misi penting untuk mengungkapkan salah satu hubungan paling menarik namun seringkali merugikan di alam, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak yang kita sebut parasit mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain atau inang justru dirugikan. Kita akan melihat 3 contoh klasik yang ada di sekitar kita. Bahkan, mungkin tanpa kita sadari, lihatlah pohon ini. Tampak normal bukan? Tapi perhatikan baik-baik dahan-dahannya. Ada tumbuhan lain yang menempel erat, itulah benalu. Benalu adalah tumbuhan parasit sejati, ia tidak memiliki akar sendiri yang menancap ke tanah. Bagaimana ia bisa bertahan hidup dan tumbuh subur? Jawabannya, karena benalu menancapkan akarnya yang dimodifikasi yang disebut haustorium langsung ke dalam jaringan pembuluh pohon inang. Dari situlah ia menyerap air dan nutrisi yang seharusnya digunakan oleh pohon inang. Ini berarti pohon inang ini secara perlahan kehilangan nutrisinya. Seiring waktu, jika benalu tumbuh terlalu banyak, pohon inang bisa menjadi lemah, pertumbuhannya terhambat, dan bahkan bisa mati karena kekurangan nutrisi. Benalu untung, inang rugi. Selanjutnya kita beralih ke kutu pada kucing. Kutu mendapatkan keuntungan besar dari simbiosis parasitisme dengan kucing karena mereka dapat memakan darah kucing sebagai sumber nutrisi utama. Dengan demikian, kutu dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik pada tubuh kucing. Sedangkan kucing mengalami kerugian karena kutu menghisap darahnya menyebabkan kehilangan darah dan berpotensi menyebabkan anemia. Selain itu, gigitan kutu juga dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, dan reaksi alergi pada kucing, serta meningkatkan risiko penularan penyakit seperti penyakit Lyme atau tipus. Selanjutnya, kita beralih pada ulat dengan daun. Ulat mendapatkan keuntungan besar dari simbiosis parasitisme dengan daun karena mereka dapat memakan jaringan daun yang kaya akan nutrisi, sehingga ulat dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Dengan memakan daun, ulat juga dapat memenuhi kebutuhan energinya untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Simbiosis parasitisme selanjutnya yaitu kucing dan jamur ringworm. Jamur ringworm diuntungkan dengan menjadikan kucing sebagai inang, mendapatkan nutrisi dari kulit dan rambutnya, habitat ideal untuk tumbuh, serta sarana penyebaran spora yang efektif. Dan kucing dirugikan karena infeksi ringworm menyebabkan kerusakan kulit, rasa gatal, risiko penularan, biaya pengobatan, waktu perawatan, dan stres. Dan yang terakhir adalah nyamuk dan sapi. Nyamuk mendapatkan keuntungan besar dari simbiosis parasitisme dengan sapi karena mereka dapat memakan darah sapi sebagai sumber nutrisi yang kaya akan protein. Dengan demikian, nyamuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik, serta mendapatkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Sedangkan sapi mengalami kerugian karena nyamuk menghisap darahnya menyebabkan kehilangan darah dan berpotensi menyebabkan anemia. Selain itu, gigitan nyamuk juga dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, dan reaksi alergi pada sapi, serta meningkatkan risiko penularan penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau evensialitis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lainnya dirugikan. Dapat disimpulkan bahwa organisme yang disebut parasit memperoleh keuntungan dari organisme lain sekitarnya, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian bagi organisme yang menjadi tumpangannya.